Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan ini kita melanjutkan menggali faidah dan pelajaran dari apa yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid, dalam bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Barang siapa yang menyempurnakan tauhid, maka dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Kita telah menyebutkan dalil pertama, kedua terkait ayat yang disebutkan muallif penulis rahimahullahu taala. Kita masuki sekarang hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Husain ibni Abdurrahman. Beliau seorang tabi'i. Beliau mengatakan, kuntu inda Sa'id ibni Jubair. Saya berada bersama Sa'id ibni Jubair, seorang faqih yang merupakan murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sa'id ibni Jubair ini mengatakan, ayyukum ra'al kaukab alladhi inqaddal barihah. Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang tadi malam jatuh? Faqultu, maka Husain menjawab, ana, saya. Summa qultu, kemudian aku pun mengatakan, amma inni lam akun fi sholatin walakinni ludiqtu. Adapun aku tidak dalam kondisi sholat. Ini menunjukkan bagaimana keikhlasan beliau, jangan sampai dinisbatkan kepadanya pujian melaksanakan ibadah padahal dia tidak melaksanakannya. Kemudian beliau menjelaskan, walakinni ludiqtu, tetapi aku disengat atau tersengat kalajengking. Qala fama sana'ta. Ditanya lagi oleh Sa'id, apa yang kau perbuat? Qultu, maka aku menjawab, irtaqaitu, aku meminta untuk diruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalik, apa yang mendorongmu untuk berbuat demikian? Qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi, sebuah hadis yang diungkapkan oleh Imam Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum, apa yang dikabarkan oleh Imam Asy-Sya'bi kepada kalian? Qultu, maka aku menjawab, haddatsana an Buraidah ibnil Husain annahu qala la ruqyata illa min ainin aw hummah. Telah mengabarkan kepada kami dari Buraidah ibn al-Husayb bahwasanya beliau mengatakan tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan hummah, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata dan juga penyakit demam. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Kemudian Sa'id mengatakan, sungguh sangat bagus orang yang menyandarkan perbuatannya kepada apa yang dia dengar dari dalil tersebut. Walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, uridat alayyal umam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat-umat, dan aku melihat ada nabi yang bersama mereka hanya beberapa orang saja. Dan juga ada nabi yang bersama mereka seorang pengikutnya, dan ada pula yang dua orang. Dan juga ada nabi yang laisa ma'ahu ahad, yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Idruf yang ali sawadun azim. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sejumlah orang yang banyak. Aku menganggap itulah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Kemudian dikatakan kepadaku bahwasanya ini adalah Musa dan kaumnya. Fanadhartu fa idza sawadun azim. Aku pun melihat kembali. Dan aku melihat sejumlah orang yang sangat banyak. Faqila li hadhihi ummatuk. Kemudian dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Summa nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Fakhadhan nas fi ulaik. Maka manusia pun mulai memperbincangkan siapa dia, siapa mereka. Faqala ba'duhum, maka sebagian berpendapat, fala'an lahum alladzina sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang membersamai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan keutamaan sahabat di mata mereka. Wa qala ba'duhum, sebagian mengatakan fala'allahum alladzina wulidu fil Islam falam yusyriku bihi syai'an. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang terlahir dalam Islam dan tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun. Menunjukkan bagaimana bahayanya syirik di mata mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaan tauhid. Wa dzakaru asya, dan juga menyebutkan poin-poin yang lainnya. Fa kharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fa akhbaruhu. Kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya dan mengabarkan, dan mereka pun mengabarkan tentang apa yang diperbincangkan. Faqala, maka Rasul mengatakan, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak pula meminta dikai, pengobatan panas, pengobatan khusus dengan menusukkan besi yang panas. Wa la yatatayyarun, dan mereka pun orang-orang yang tidak bertatayur, menganggap sial dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama Uqasah ibni Mihsan, kemudian Uqasah bin Mihsan bangkit, berdiri, kemudian seraya mengatakan, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku termasuk di antara mereka. Qala anta minhum, maka Rasul mengatakan engkau termasuk mereka. Summa qala rajulun akhar, kemudian berdiri lagi orang yang lain. Faqala ud'ullah an yaj'alani minhum, meminta seperti permintaan Uqasah agar didoakan untuk menjadi bagian dari mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sabaqaka biha Uqasah, engkau telah didahului oleh Uqasah. Dan hadis ini ikhwati fillah dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh banyak pelajaran dalam hadis ini. Di antaranya menunjukkan keutamaan para salaf, di mana mereka tatkala melihat ayat-ayat as-samawiyah, fenomena alam, tidak berlalu begitu saja, tapi mereka mengambil faidah, mengambil pelajaran, dan ini merupakan ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika bintang jatuh, maka di sana ada sabda Nabi SAW terkait dengan masalah tersebut. Kemudian juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bagaimana besarnya keikhlasan mereka. Tidak senang dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka perbuat. Juga di sini menunjukkan tolabul hujjah ala sihatil madhab, bahwasanya menunjukkan mereka saling meminta hujjah atas benarnya satu perbuatan. Maka ini disyariatkan untuk kita berdiri di atas dalil, melaksanakan dalil atau mendasari setiap perbuatan kita dengan dalil. Kemudian ikhwati fillah rahimana wa rahimakumullah, tablighul ilmi bitalattuf wa hikmah. Di sini pun kita ambil pelajaran menyampaikan ilmu dengan penuh kelembutan, dengan penuh hikmah. Dan yang keenam, ibahatur ruqyah, menunjukkan bolehnya ruqyah didasarkan hadis tadi dari Asy-Sya'bi yang menunjukkan tidak ada ruqyah kecuali karena ain dan hummah. Kemudian pelajaran yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru' ila ma huwa afdal minhu, membimbing mereka yang telah berada di atas perkara yang disyariatkan kepada sesuatu yang lebih utama darinya. Di mana Sa'id ibn Jubair ini membimbing muridnya ini kepada sesuatu yang lebih utama dari perkara tersebut, yaitu tidak meminta ruqyah. Di sini pun menunjukkan ikhwati fillah fadilatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana keutamaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepadanya umat-umat. Kemudian yang kesembilan, annal anbiya mutafawitun, bahwasanya para nabi ini bertingkat berbeda-beda jumlah pengikutnya, bahkan ada nabi yang tidak ada pengikut sama sekali. Maka ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang berhujjah dengan al-aktsar, bahwasanya kebenaran itu ada pada mayoritas. Maka tentu tidak demikian. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Kemudian ikhwati fillah, pelajaran yang lain, anal wajib ittiba'ul haq wa in qalla ahluh. Yang wajib bagi kita mengikuti kebenaran walaupun sedikit pengikutnya. Yang jelas berada di atas kebenaran. Maka kebenaranlah yang harus diikuti, bukan mayoritas. Kemudian ikhwati fillah, fadilatu hadhil ummah, keutamaan umat ini, di mana mereka aktsaru al-umam ittiba'an li nabiyihim sallallahu alaihi wasallam.
di mana mereka adalah umat yang paling banyak pengikutnya kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga keutamaan tahqiqut tauhid dan pahala yang besar, di mana dengan menyempurnakan tauhid, pahalanya, keagungannya luar biasa, yaitu dakhalal jannah bighairi hisabin wala adab. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini pun menunjukkan umku ilmis sahabah, ilmis salaf, lima'rifatihim anal madhkurin fil hadis lam yanalu hadhil manzilah illa bi ilmin, illa bi amalin. Menunjukkan dalamnya ilmu mereka para sahabat Nabi SAW, di mana mereka yakin bahwasanya apa yang disebutkan Rasulullah yang mereka capai berupa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, mesti ada amal di sana. Mesti karena sebab amalan. Kemudian hirsus salaf, dimanapun mereka di sini menunjukkan bahwasanya amal keutamaan manusia yaitu para sahabat Nabi SAW. Sehingga di antara pendapat yang muncul bisa jadi mereka adalah orang-orang yang membersamai Rasulullah SAW, atau orang-orang yang terlahir dalam Islam tidak pernah syirik. Berarti ini menunjukkan keagungan atau bahayanya syirik dan keagungan tauhid di mata mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwati fillah menunjukkan kepada kita hirsus salaf alal khair, di mana mereka para sahabat Nabi SAW sangat bersemangat di atas kebaikan, wal munafasah alal a'malis shalihah, dan mereka berlomba-lomba di atas amal yang baik. Di antara pelajaran yang lain ikhwati fillah, yaitu bahwasanya tarkur ruqyah wal kai min tahqiqit tauhid, meminta atau meninggalkan meminta di ruqyah dan meminta di kai merupakan wujud merealisasikan tauhid. Tentunya didasari dengan tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thalabud du'a minal fadil fi hayatihi. Bolehnya kita meminta doa kepada orang yang memiliki keutamaan semasa hidupnya. Kemudian juga ikhwafillah, di sini menunjukkan keutamaan Ukashah ibni Mihsan, di mana Rasulullah mendoakannya. Dan beliau termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian juga ikhwati fillah isti'malul ma'arid, di mana di sini Rasulullah SAW mempergunakan ma'arid, bahasa kiasan. Tatkala berdiri lagi setelah Ukashah, sahabat yang lain, beliau tidak mengatakan engkau tidak termasuk dalamnya. Atau bisa jadi orang tersebut termasuk, tetapi untuk menutup syaddan lidzari'ah, menutup pintu-pintu, bisa jadi seluruh majlis akan berdiri kalau terus menerus beliau mendoakannya. Maka beliau mengatakan sabaqaka biha Ukashah, engkau telah didahului oleh Ukashah. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menutup pintu-pintu saddan lidzari'ah li alla yaquma man laisa ahlan, agar jangan sampai berdiri orang yang tidak pantas untuk meminta doa kepada Nabi, sehingga muncul ungkapan engkau tidak termasuk orang tersebut. Nah, ini merupakan husnu ta'limir Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baiknya, utamanya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya setiap 70.000 orang itu akan membawa masing-masing 70.000 orang yang lainnya. Dan seandainya hadis ini sahih, maka jumlah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ini 70.000 dikalikan dengan 70.000 orang yang lainnya. Ikhwati fillah, maka dari sini kita bisa mendapati ada 4 ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. La yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia tidak meminta diruqyah, tidak meminta dikai, dan dia termasuk orang yang meninggalkan tatayyur, menganggap sial dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Maka ini sesuatu yang menafikan tawakal. Kemudian dikatakan di akhir wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakal kepada Allah dengan sesempurnanya. Demikian ikhwati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan taufik dan hidayahnya, sehingga mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Mulia di dunia dengan tauhid dan menjauhi kesyirikan, mulia di akhirat dengan mendapatkan rahmat dan ampunannya untuk bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.